sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Selamat pagi Pak Tommy. Apakah Pak Tommy hari ini mempunyai waktu luang? Selamat pagi Pak Umam, apa kabar? Pagi ini kebetulan saya ada waktu luang Pak. Kelihatannya Bapak ini sedang bingung nih, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada apa ya Pak Umam? Ada yang bisa nih, Pak. saya bantu? Iya Pak, kabar saya memang tidak begitu baik hari ini. Tapi gini Pak, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Tommy. Saya jadi mengganggu waktu Bapak. Alah, kayak sama siapa Pak? Tidak apa-apa Pak Umam, silakan saja. Kalau mau berbincang-bincang dengan saya, monggo Pak, silakan. Nah, jadi begini loh Pak Tommy. Saya itu mau cerita tentang masalah yang saya alami Pak. Apakah Pak Tommy bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Pak Umam. Tapi kira-kira apa ya yang bisa saya bantu untuk panjenengan? Jadi gini Pak, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya Pak. Masalah apa Pak? Coba ceritakan yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa sedikit membantu untuk menguraikan masalah tersebut. Jadi begini Pak Tommy, di kelas saya ini ada seorang anak yang lumayan hiperaktif Pak. Anak ini sulit diam, ya, suka sekali mengusili temannya. Jika sudah mulai kegiatan pada inti pembelajaran, ya, anak ini belum mau fokus mengikuti pembelajaran. Di samping itu dia asik dengan dunianya sendiri Pak. Yaitu, usil gitu ya Pak? Iya. Tangannya suka bergerak-gerak, memukul meja. Jika dia ditanya, jawabannya aku sedang main drum Pak, gini. Aku sedang main drum Pak. Jika sudah mulai mengerjakan tugas, dia itu maunya didampingi saya Pak. Karena memang dia tadi tidak mendengarkan arahan dari saya. Oh, jadi salah satu murid Bapak ini ada yang hiperaktif gitu ya, kemudian kurang tidak mau fokus dalam belajar, terus punya kebiasaan yang suka mengganggu temannya, begitu Pak Umam? Iya benar sekali Pak Tommy. Saya juga jadi bingung sekarang. Saya itu harus bagaimana ya untuk mengatasi anak ini. Padahal murid saya sudah kelas 5 Pak. Tapi masih saja dia belum bisa mengendalikan dirinya. Suka usil gitu loh Pak. Tapi bentar, mengendalikan emosi menurut Pak Umam itu yang bagaimana ya Pak ya? Jadi begini Pak. Maksud saya itu seperti ini Pak Tommy. Saya berharap ya anak ini bisa menekan emosinya dan perilakunya Pak Tommy untuk bisa terarah lagi ya, supaya tidak terus-menerus mengganggu temannya Pak dalam belajar tentunya. Karena setiap hari ada saja murid yang menangis gara-gara murid saya ini ya. Wah, itu memang sudah diupload itu Pak. Jadi seperti itu masalahnya Pak Umam. Oh iya Pak Umam, pernah tidak Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak? Pernah sih Pak. Namun saat itu saya hanya memetakan murid berdasarkan kemampuan kognitifnya saja Pak. Dan itu tidak berpengaruh pada murid saya yang satu ini Pak. Lalu bagaimana reaksi murid Bapak tersebut saat pembelajaran dengan berdiferensiasi berdasarkan kognitif murid itu? Nah, reaksi murid saya ini malah semakin tidak terkontrol Pak Tommy. Dia ini malah mengganggu kelompok lain yang sedang belajar. Karena anak ini ingin mencoba semua area yang dimiliki meskipun dia mengacaukannya.
Bentar. Yang dimaksud Pak Umam mengacaukan area itu yang seperti apa ya Pak ya? Gini Pak Tommy, pada saat pembelajaran berdiferensiasi kan saya buka 4 area ya. Iya. Tiap area itu berisi kegiatan yang berbeda, tapi tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tapi murid saya ini mengacaukan hasil dari teman-temannya, sehingga ketika setelah menghancurkan, anak ini itu kemudian meninggalkan begitu saja Pak Tom. Terus apa yang ingin Bapak lakukan supaya murid tersebut dapat mengendalikan emosi dan dapat bersosialisasi dengan baik di waktu pembelajaran Pak? Sepertinya sih gini Pak, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lagi di modul saya berikutnya Pak. Maksud Bapak dengan mengidentifikasi kesiapan belajar siswa lagi gitu? Benar Pak? Lalu apa yang menurut Bapak mau dilakukan lagi untuk murid yang kebutuhan pengendalian emosinya sangat kurang ini Pak? Iya ya Pak. Kok saya terus gini ya, terus kepikiran ya, bagaimana jika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya sekedar kesiapan kognitif anak saja Pak Tommy. Saya jadi ingin mencoba ya, membuat pembelajaran yang mengidentifikasi kesiapan belajar murid Pak, dari segi emosi dan sosialnya juga tentunya Pak. Dan saya akan menggunakan media yang disukai oleh anak. Tentu saja tujuan pembelajaran tetap tercapai Pak Tommy, meskipun berbeda cara dan proses belajar mereka Pak Tommy. Jadi menurut Pak Umam akan mencoba membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, yang tidak hanya mengidentifikasi kesiapan belajar murid dari segi kognitifnya saja, tapi juga dari segi sosial emosionalnya, begitu ya Pak ya? Iya Pak Tommy. Rencana pembelajaran yang mengidentifikasi sosial emosional murid itu yang seperti apa ya Bapak? Mungkin gini, contohnya itu saya akan mengidentifikasi sosial emosional murid itu dengan melihat perilaku murid Pak. Tentunya perilaku murid di kehidupan sehari-hari di sekolah. Bisa disebutkan contohnya Pak, melihat perilaku murid itu? Gini Pak, saya kan setiap hari tahu ya sikap dan perilaku anak terhadap temannya dan lingkungannya, serta tahu kesiapan belajar anak berdasarkan kognitif anak. Tinggal gini Pak, tinggal saya amati dan saya cari minat anak di auditori, apakah visual atau apa kinestetiknya, seperti itu Pak. Oh, begitu ya Pak. Terus media yang kira-kira Bapak gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai auditori, visual, dan kinestetik itu seperti apa? Bisa Pak Umam sedikit memberikan contoh begitu? Gini Pak, mungkin media yang menarik, contohnya media atau sumber belajar yang dari multimedia Pak. Kemudian dalam pembelajaran bervariasi, anak akan memilih sesuai kegiatannya dengan bakat dan minatnya. Tentunya dengan media yang dekat dengan lingkungan murid dan tidak membahayakan murid tentunya. Baik. Berarti Pak Umam akan menyediakan media belajar yang menarik dengan multimedia begitu, dan menyediakan kegiatan yang bervariasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian media tersebut memanfaatkan lingkungan sekitar murid, seperti itu Pak? Oh iya Pak, begitu Pak. Ya, Pak, rencana yang bagus sekali menurut saya. Iya Pak. Sekarang saya menjadi ini Pak, sedikit lega setelah saya
berbincang-bincang dengan Pak Tommy karena awalnya saya itu masih bingung dalam menyelesaikan masalah ini. Tapi setelah saya berbicara dengan Pak Tommy, saya sedikit lega, Pak. Alhamdulillah jika Pak Omang sudah sedikit terkurangi dan merasa lega dari yang sudah direncanakan tadi. Kapan kira-kira Pak Omang akan melaksanakan rencana itu? Untuk pelaksanaan rencananya, kemungkinan itu minggu depan, Pak. Ya, Saya akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi. iya Pak Omang, setuju. Minggu depan ya Pak. Saya tunggu cerita selanjutnya dengan keberhasilan Pak Omang dalam membuat modul berdiferensiasi itu. Ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Tommy atas waktunya yang sudah mau menemani saya dan mendengarkan cerita saya ini. Iya Pak Umam, sama-sama dengan senang hati bisa menemukan solusi bersama. Ya, kita atasi masalah ini secara bersama-sama Pak tentunya. Jadi gini Pak, mohon maaf ya Pak ini ya. Ya, Eh, Pak. Saya setelah ini ada janji sama siswa ini akan Mm, ada berbincang-bincang di kelas mereka ini saling curhat kira-kira permasalahannya apa. Jadi mohon maaf ya Pak, saya tidak bisa menemani Pak Iya Pak, Tommy untuk berbincang-bincang lagi. Terima kasih sekali lagi ya Pak. monggo Ya, dilanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya menjadi berkah ya Pak. ya, Silakan. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Omang. Siswa Indonesia bahagia.